Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk menonton video ini. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan menyampaikan dan menjelaskan asal-usul agama Majusi dan sejarah perkembangannya hingga kini. Simak sampai akhir, jangan di-skip, terima kasih. Asal-usul agama Majusi dan sejarah perkembangannya hingga kini. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab dan Persia banyak menganut agama monoteisme seperti Nasrani dan Yahudi. Ajaran agama ini memiliki satu prinsip keagamaan, yakni meyakini bahwa Tuhan itu satu atau tunggal. Selain itu, ada juga agama monoteisme lain yang bernama Majusi. Agama Majusi berusia sangat tua, sehingga jumlah pengikutnya pun cukup banyak. Bahkan hingga kini, Majusi masih eksis sebagai aliran kepercayaan yang dikenal dengan nama Zoroastrianisme. Agama Majusi menganut kepercayaan mengagungkan api sebagai perwakilan dari sifat Ahura Mazda atau dewa kebaikan. Sedangkan lawannya, yaitu Ahriman, berperan sebagai dewa keburukan. Dari mana asal-usul agama Majusi? Serta bagaimana sejarah perkembangannya? Sebelum ke pokok pembahasan, alangkah baiknya saudaraku tekan tombol like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi informasi yang menarik lainnya. Terima kasih, selamat menyimak. Agama Majusi biasa disebut dengan istilah agama besar. Orang-orang Majusi menganut ajaran dualisme sampai mereka menetapkan dua asal-usul, yaitu saling berbagi antara kebaikan dan kejelekan. Mengutip Al-Milal wa An-Nihal karya Asy Syahrastani, mereka menamakan salah satunya sebagai cahaya dan lainnya sebagai kegelapan atau dalam bahasa Persia dinamakan Yazdan dan Ahraman. Dalam Al-Quran, kata Majusi disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 17 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabin, orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu." Kemudian dalam hadis, agama Majusi juga pernah disinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Menurut sejarahnya, agama Majusi ini didirikan oleh Zoroaster yang berasal dari Persia, Iran. Mengutip buku situs-situs dalam Al-Quran dari Hebron hingga Borobudur oleh Syahruddin El-Fikri, Zoroaster adalah seorang yang sangat alim. Dialah pencetus ajaran Zoroastrianisme yang dianut oleh bangsa Persia. Dalam kehidupan bangsa Persia, Zoroaster dianggap sebagai seorang tokoh penting dalam sejarah. Bahkan, ada pula yang menyebut dirinya seorang nabi. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai kehidupannya. Ia diperkirakan hidup antara tahun 1700 sebelum Masehi, tetapi ada pula yang menyebutkan abad ke-6 sebelum Masehi. Beberapa pendapat menyebutkan, daerah tempat Zoroaster hidup dikaitkan dengan Kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Cyrus yang Agung pada pertengahan abad ke-16 sebelum Masehi. Sehingga 2 abad kemudian, agama ini diterima oleh raja-raja Persia dan memperoleh pengikut yang cukup banyak. Karena ketidakmampuannya mengikuti perkembangan politik dan budaya yang ada, agama Majusi mengalami kemunduran. Banyak pengikutnya yang berpindah ke agama lain seperti Islam. Keadaan ini diperparah dengan kabar wafatnya Zoroaster sebagai tokoh pertama agama Majusi. Saat ini agama Majusi banyak menyebar di Amerika dan Eropa. Mereka meyakini Tuhan yang satu, Ahura Mazda. Selain itu, mereka juga mempercayai konsep surga, neraka, dan juru selamat layaknya agama Samawi lainnya. Demikianlah penjelasan dari asal-usul agama Majusi dan sejarah perkembangannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.